Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Hari ini kita akan mempelajari atau belajar tentang aljabar linier, ya. Untuk materi yang pertama di sini kita akan belajar mengenai yang masih dasar dulu, ya. Mengenai pengantar vektor. Oke. Di materi kali ini kita akan belajar tentang definisi apa itu vektor, kemudian notasinya seperti apa, kemudian secara geometris bentuk vektor itu bagaimana dan analitiknya, serta sedikit operasi pada vektor, ya. Oke, yang pertama, vektor itu suatu apa sih? Kalau kalian mengenal, ada dua jenis besaran, ya. Besaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama besaran skalar, yang kedua besaran vektor. Ini sudah pernah kalian pelajari ketika kalian SMA. Ya, besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai saja, sementara besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan terdapat arahnya. Oke, contohnya apa? Kalau skalar, massa, ya. Nah, yang di sini bedanya berat. Kalau berat itu ada istilahnya gaya gravitasinya ke bawah, ya. Nah, itu berarti dia ada arahnya, berarti dia berupa vektor. Sekarang kita masuk ke notasinya. Dari notasi vektor, sebentar, sebelum masuk ke notasi kita geometrisnya dulu secara vektor seperti apa. Secara geometris vektor digambarkan seperti ini, ya, kayak ada panah. Di sini adalah titik pangkalnya, biasanya diberi notasi huruf kapital, kemudian ini adalah titik pangkal, yang di sini adalah titik ujungnya. Jadi ini titik pangkalnya A, ini titik ujungnya B. Vektor notasinya biasanya dituliskan seperti ini, diberi tanda panah, yang artinya adalah vektor A, B, dari A ke B. Oke, atau vektor AB ini biasanya juga bisa diberi tanda seperti ini. Ya, ini adalah vektor U. Bisa seperti itu, tidak apa-apa. Ya, jadi vektor kita gambarkan atau kita notasikan dengan menuliskan titik pangkal dan titik ujungnya gabung jadi satu. Ini artinya dari pangkal A ke ujung B, ataukah dengan huruf kecil terus kita beri tanda panah di atas ini, ya. Inilah yang membedakan dia vektor dan skala. Kalau ada angka 4 begini atau bilangan 4, kemudian di atasnya ada tanda seperti ini, artinya 4 ini adalah suatu vektor, dia punya arah, ya. Tapi kalau hanya 4 biasa seperti ini, berarti dia hanya punya nilai skalar bilangan 4 saja, skalarnya 4. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya saya membuat lagi vektor V begitu, anggap aja ini arahnya sama dengan vektor A dan B, ya. Di sini titik pangkalnya C, ujungnya D, ya. Nah, vektor AB dikatakan equal atau dikatakan sama dengan vektor CD ketika vektor AB atau vektor U sama dengan vektor V, ya, dikatakan sama, ini dua ini sama ini, ketika besaran di vektor U, besaran di vektor AB itu sama nilainya dengan di CD dan mempunyai arah yang sama. Jadi kalau misalnya besarannya 5 untuk vektor U, berarti vektor V-nya juga besaran 5 dan arahnya sama. Misalnya ini ke arah atas sana, miring ini, maka vektor U-nya juga sama. Itulah dikatakan kedua vektor tersebut sama atau ekivalen, ya. Nah, kemudian ada yang dinamakan vektor 0. Ya, vektor 0 sudah sesuai, ya, tulisannya ya 0, berarti dia nilainya 0
vektor dengan nilai 0. Jadi tapi dia punya arah ya. Vektor dengan nilai 0. Vektor dengan nilai 0. Oke. Nah, itu tadi sudah definisi vektor yang sama, definisi vektor 0, kemudian ada definisi vektor berkebalikan. Saya punya vektor U seperti ini. Nah, kemudian saya menggambar lagi terbalik ya atau berlawanan vektor V. Ya. Nah, maka vektor U ini adalah kebalikan dari vektor V atau biasanya dituliskan dengan negasi. Jadi kebalikannya. Besarannya sama, nilainya sama, vektor U dan vektor V mau 5 mau berapapun sama, tetapi dia mempunyai arah yang berkebalikan, bukan berbeda. Ya, kalau berbeda itu kan bisa kayak gini ya. Saya punya U begini, saya punya V begini. Nah, dia U dan V anggaplah besarannya sama tapi arahnya berbeda, tetapi mereka bukan kebalikan ya. Jadi mengatakannya kapan suatu vektor dikatakan berkebalikan ketika mereka arahnya ya berkebalikan tadi atau berlawanan. Saat istilahnya kalau orang Jawa bilang siji ngalor siji ngidul ya, satu ke utara satu ke selatan, jadi berkebalikan. Seperti itu. Kalau misalnya gambarnya seperti ini maka kedua vektor tersebut arahnya hanya berlawanan. Tapi yang betul definisinya adalah ini ya, dia berkebalikan atau berlawanan. Nah, itulah sedikit definisi tentang vektor. Sangat masih sederhana sekali ya, karena masih ke notasi, kemudian definisi kapan suatu vektor dikatakan sama dan kapan suatu vektor dikatakan berlawanan. Sekarang kita masuk ke operasi pada vektornya dari segi geometrisnya. Dari segi geometris itu apa? Segi geometris itu dari segi gambarnya. Ya, gambar seperti ini. Bagaimana menjumlahkannya? Oke, kita clearkan dulu. Nah, clear. Sekarang di sini kita akan bicara tentang yang operasi yang pertama, yaitu penjumlahan vektor. Ya, kalau saya punya vektor U, gitu, ya, ini lurus gitu ya. Kemudian saya punya vektor V, seperti ini, vektor V. Nah, bagaimanakah secara geometris penjumlahan antara vektor U dan vektor V? Kalau untuk menjumlahkan secara geometris dari vektor U dan vektor V, maka kita menggambarkannya dengan menggambar ulang lagi vektor U-nya dengan arah yang sama. Kemudian ujung pangkal dari vektor V berimpit dengan titik pangkal dari vektor V berhimpit dengan titik ujung pada vektor U. Ya. Nah, ini kemudian kita gambarkan vektor V. Nah, lalu jumlahannya apa? Jumlahannya adalah kita tarik garis dari titik pangkal vektor U ke titik ujung vektor V. Ya. Maka ini tadi titik pangkal dari vektor U yang kita tarik ke atas, kemudian sampai menuju kepada titik ujung vektor V, itulah jumlahan dari U ditambahkan dengan V. Ya. Oke. Kemudian bisa nggak sih kita membuat lagi apakah berlaku sama V ditambahkan dengan vektor V ditambahkan dengan vektor U. Kita akan membuat ini saya buat lagi aja ya supaya lebih besar. Vektor U, kemudian ini vektor V ya. Di sini vektor U, di sini vektor V. Kemudian ini adalah jumlahan yang tadi kita dapatkan di awal, yaitu U plus V. Oke, nah sekarang saya mau membuat lagi juga. Kalau tadi saya gambar U dulu baru V, sekarang terbalik. Saya gambarkan vektor V dulu baru U. Saya gambar vektor V di sini, saya duplikatkan di sini. Nah, ini saya duplikatkan di sini, atau saya menggambar vektor V sebelah sini. Ya. Begitu, ini vektor V. Nah, di sini adalah titik
pangkal dari vektor V, sini titik ujung pada vektor E. Nah, di titik ujung pada vektor E, di sini saya gambarkan lagi vektor U. Ini vektor U, di mana titik pangkal dari vektor U berimpit dengan titik ujung pada vektor V. Nah, ini saya gambar ke sana. Oke, maka hasil jumlahan dari vektor V ditambahkan dengan vektor U adalah kita tarik garis dari titik pangkal dari V ke titik ujung dari U. Nah, makanya hasilnya sama ya dengan yang tadi, yaitu ini. Maka pada penjumlahan vektor, dia berlaku secara geometris hukum komutatif. Oke. Nah, ini berlaku untuk semua vektor ya. Sekarang saya mau kalian menggambarkan di bukunya masing-masing. Kalau saya punya vektor S di sini, kemudian saya punya vektor W, ya. Seperti apakah gambaran secara geometris vektor S ditambahkan dengan vektor W? Yaitu yang pertama. Oke. Yang kedua, kalau saya punya vektor U, kemudian saya punya vektor U udah ya. Jangan vektor U. Jangan vektor U apa ya? Vektor A boleh, vektor A. Kemudian saya punya vektor B. Ya. Nah, coba kalian gambarkan secara geometris vektor A dijumlahkan dengan vektor B. Ya. Ini 2 juga. Lalu bagaimana dengan vektor W ditambahkan dengan vektor S? Yang ini juga vektor B ditambahkan dengan vektor A. Secara geometrisnya seperti apa? Itu ya, tugasnya sederhana sekali. Oke. Nah, kita sudah paham ya tentang penjumlahan vektor secara geometris. Sekarang kita masuk ke pengurangan vektor. Yang kedua adalah pengurangan vektor. Oke. Kita yang punya adalah kalau saya punya sembarang vektor U ditambahkan dengan vektor V ya, kita punya ini ya. Lalu bagaimana dengan pengurangan? Berarti saya punya vektor U dikurangi dengan vektor V. Kita punya definisi tadi di awal yaitu negasi dari atau vektor yang saling berlawanan atau saling berkebalikan. Maka ini definisi pengurangan pada vektor ini, yang ini kita tuliskan seperti ini. Nah, ya, berarti tetap dengan definisi jumlah. Definisi jumlah tadi adalah seperti ini. Kalau misalnya saya punya vektor U, punya vektor V, ini dijumlahkan gini ya. Tetap seperti itu. Hanya perbedaannya adalah ketika kita menjumlahkan tadi vektor aslinya. Vektor itu kalau yang ini kalau pengurangan dia dengan vektor yang berkebalikan. Ya. Misalnya saya punya gampangnya vektor U. Ya, kemudian saya punya vektor V. Nilainya sama. Nilainya beda maksudnya. Nah, saya mau menggambarkan secara geometris U dikurangi vektor V. Maka saya menjumlahkan vektor U dengan kebalikan dari vektor V-nya. Vektor V-nya seperti ini. Ya, maka kalau saya buat kebalikannya dia menjadi begini. Negatif dari vektor V. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan. Sama seperti dengan definisi penjumlahan yang tadi, U ditambahkan dengan V. Saya punya U. Oke. Ditambahkan dengan negatif dari V-nya. Berarti saya tambahkan dengan ini U saya tulis dulu. U. Kemudian ditambahkan dengan ini, maka titik pangkal pada negasi dari V adalah di sini. Berimpit di titik ujung pada U. Di sini adalah
sorry, kok U, sorry. Ini adalah V, ya. Ini adalah vektor kebalikan dari V atau negatif V. Maka jumlahannya adalah ini. Nah, maka saya punya di sini U ditambahkan dengan negasi dari V. Atau saya bisa katakan vektor U dikurangi vektor V. Ya. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah vektor negasi V tadi kalau saya tambahkan dengan U hasilnya sama dengan ini? Nah, ini pertanyaan. Nah, nanti kalau beda kita lihat, kita diskusikan bareng-bareng di grup. Ya, itu tentang pengurangan. Kemudian saya punya lagi yang keempat ya. Soal yang keempat, saya punya vektor A seperti ini, vektor B seperti ini. Ya, bagaimanakah pengurangan vektor A dikurangi B? Dan bagaimanakah pengurangan vektor B dikurangi A? Oke, ini masih sederhana sekali, jadi kalian tinggal menggambarkan secara geometrisnya saja ya. Oke, jadi ada 4 tadi, nanti kita diskusikan di grup ya. Ini tentang pengurangan vektor. Lanjut yang terakhir, materi pengantar vektornya. Yang ketiga adalah perkalian skalar. Skalar ini ya dikalikan, saya skalar itu bisa dinotasikan dengan K, dia anggota bilangan real ya. Kalau saya punya secara geometris ya, punya vektor V seperti ini. Nah, dikalikan dengan K, jadi saya punya KV begini. K-nya tergantung berapa. Kalau K-nya positif, real positif, berarti ya dia nambah berapa kali ya. Misalnya K-nya ini saya ganti 2V, maka V-nya ini nambahnya sebanyak 2 ya. Anggap aja segini. Nah, gini. Berarti dari sini ke sana adalah vektor 2V. Nah, gitu ya. Nah, kalau K-nya negatif, anggota negatif, ya tinggal dibalik saja. Kalau misalnya saya punya nih 2 negatif V, tadi seperti ini ya arahnya. V berarti kalau min 2 tinggal dibalik arahnya, tapi besarnya 2. Ini, tambah lagi ke sini. Nah, inilah dari sini ke sini. Inilah vektor min 2V. Nah, seperti itu. Ya, jadi panjangnya 2 kalinya, tetapi karena dia negatif, K-nya anggota real negatif misalnya, maka dia tinggal arahnya dibalik. Berlawanan, sorry. Ya, berlawanan, betul berlawanan. Kalau dia positif ya dia tinggal 2 kalinya, setengah kalinya atau seberapa kalinya ya. Nah, seperti itu untuk pengantar vektornya. Nanti kita akan masuk ke komponen-komponen vektor di ruang 2 dan ruang 3 dulu. Oke, demikian. Nanti tugasnya kita diskusikan di kelompok. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.